Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dedi Chandra. Banyak temuan-temuan yang terjadi, belanja-belanja yang seharusnya dikapitalisasi ke belanja modal tetapi tidak dilakukan. Untuk itu video ini dibuat untuk menjelaskan terkait tentang hal itu. Tonton terus video ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan belanja modal setelah perolehan aset tetap. Sebagai contoh, salah satu satker pemerintah belum lama ini melakukan pengadaan mobil dinas sebesar 1,5 miliar. Sehingga masing-masing unit mobil tersebut berharga 300 juta per unitnya. Namun, beberapa bulan kemudian salah satu mobil yang baru saja dibeli tersebut terjadi kecelakaan. Sehingga kondisinya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah dibawa ke bengkel, menurut bengkel biaya perbaikan agar mobil ini bisa berjalan seperti sedia kala dibutuhkan dana kurang lebih 25 juta. Pertanyaannya, biaya perbaikan 25 juta ini kita anggarkan di belanja modal ataukah belanja pemeliharaan? Untuk bisa dikatakan belanja modal, itu ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, kriteria pertama ini ada 4. Kita bisa pilih salah satu. Yang pertama, menambah masa manfaat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, menambah volume. Salah satu atau kombinasi dari kriteria pertama ini terpenuhi, maka lanjut ke kriteria kedua. Memenuhi tidak batas kapitalisasi. Nah, dua kriteria yang ini kalau dipenuhi, maka itu dianggarkan di belanja modal. Kita akan lihat, kita akan bahas kembali apa saja satu persatu dua kriteria ini. Apa yang dimaksud dengan menambah masa manfaat? Sebagai contoh, salah satu satker pemerintah mereparasi mobil dengan mengganti komponen utama sehingga umur mobil yang semula sisa 5 tahun lagi bertambah umurnya menjadi 10 tahun lagi. Ini yang dimaksud dengan menambah masa manfaat. Lantas yang kedua, apa itu meningkatkan kapasitas aset? Sebagai contoh, yang kita lihat adalah genset, generator listrik. Generator listrik ini semula itu mempunyai output 200 kW. Kita renovasi menjadi outputnya 300 kW. Ini yang dimaksud dengan meningkatkan kapasitas aset. Lantas yang ketiga, meningkatkan kualitas. Kalau kita lihat di layar, ini adalah jalan tanah. Jalan ini kita tingkatkan kualitasnya menjadi jalan aspal. Ini yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas aset. Lantas yang keempat, menambah volume aset. Gedung ini semula 3 lantai, mau direnovasi menjadi 4 lantai. Sehingga volumenya bertambah, yang semula luasnya 300 meter persegi, kita ubah menjadi 400 meter persegi. Ini yang dimaksud dengan menambah volume aset. Nah, satu lagi terkait batas minimum kapitalisasi. Untuk pemerintah pusat, untuk peralatan dan mesin, itu batas minimum kapitalisasinya jika lebih besar atau sama dengan 300.000, sementara untuk gedung dan bangunan jika lebih besar atau sama dengan 10 juta, maka ini akan dikapitalisasi. Berbeda dengan di pemerintah daerah batas minimum kapitalisasi berbeda-beda setiap pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota ataupun kabupaten. Semua untuk di Pemda tergantung peraturan kepala daerahnya masing-masing.
Setelah kita memahami dua kriteria belanja modal setelah perolehan tadi, mari kita kembali ke contoh perbaikan mobil senilai 25 juta tadi. Kita cek apakah memenuhi dua kriteria belanja modal atau tidak. Kriteria pertama, perbaikan mobil tadi itu menambah masa manfaat atau tidak? Jelas tidak. Umur mobil tidak bertambah. Perbaikan hanya untuk mempertahankan kondisi mobil agar bisa berjalan kembali. Meningkatkan kapasitas juga tidak. Kemudian meningkatkan kualitas. Tidak, mobil ini yang semula rusak diperbaikin kembali agar bisa berjalan kembali. Nah, yang terakhir, menambah volume tidak? Juga tidak. Kriteria pertama tidak terpenuhi. Lantas kita lihat, memenuhi tidak batas kapitalisasi. Kalau kita lihat nilainya di atas 300.000, ini memenuhi. Tetapi ini bukan belanja modal. Seandainya Bapak Ibu memasukkan dia menjadi belanja modal, maka nilai mobil ini yang semula 300 juta menjadi 325 juta. Nah, menurut kita layak tidak? Pantas tidak? Mobil yang bekas tabrakan bernilai tinggi dibandingkan 4 mobil yang belum sama sekali terjadi tabrakan. Jadi ini bukan belanja modal. Ini sama dengan ganti oli, ganti ban, atau ganti aki. Contoh lain, misalkan suatu buah satker melakukan perbaikan kantor yang sering bocor. Semula atap yang terbuat dari seng diganti dengan atap multi roof. Ini menelan biaya 20 juta. Pertanyaannya, apakah ini kita anggarkan di belanja modal ataukah belanja pemeliharaan? Kembali, mari kita lihat kembali dua kriteria. Yang pertama, ini menambah masa manfaat tidak untuk gedung kantor yang bersangkutan? Tidak. Meningkatkan kapasitas tidak? Tidak. Meningkatkan kualitas? Oh, ini jelas. Dari yang semula seng menjadi multi roof, ini kualitasnya bertambah. Sehingga ini memenuhi yang ketiga. Menambah volume tidak? Tidak. Jadi kriteria pertama salah satunya sudah terpenuhi. Lantas yang kedua, memenuhi tidak batas kapitalisasi? Ya, untuk perbaikan gedung semula sudah kita bahas di pemerintah pusat itu jika nilainya di atas 10 juta maka dikapitalisasi. Oleh karena itu, perbaikan gedung yang sering bocor ini kita dianggarkan di belanja modal. Jadi, ketika kita menentukan belanja modal setelah perolehan aset tetap, ingat saja dua kriteria ini. Menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas. Yang terakhir, menambah volume. Itu kriteria yang pertama. Salah satu dari 4 ini atau kombinasi dari 4 ini, maka itu memenuhi kriteria pertama. Setelah itu, lihat kembali kriteria kedua. Memenuhi tidak batas minimum kapitalisasi. Jika kriteria pertama dan kedua terpenuhi, maka itu kita anggarkan di belanja modal.